Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali untuk menyaksikan video pembelajaran seputar sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Siap, berani mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran khususnya materi sejarah kebudayaan Islam. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absensi dulu ya kehadirannya untuk mengetahui kehadiran peserta didik pada hari ini. Alinda Rahmawati, hafalan Anda? Agung Adianto, Ahmad Hilman, Adi Ramadhani, Aisin Aijara, Dian Suryana, Rizkat Sapitri, Siti Mujaina, Tio Ilyasa, Umiyatul. Kita membahas bagaimana masuknya Islam di Indonesia. Teman sekalian, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya, tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui jalur awal masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan ya proses awal masuknya Islam di Indonesia. Jadi pada hari ini saya akan menampilkan slide ya tentang situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Jadi sebelum adanya Islam di Indonesia, kira-kira yang kalian pernah dengar atau kalian tahu di Indonesia itu udah ada agama apa belum? Udah apa belum? Kan di Indonesia sekarang ada berapa agama? Islam,
politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia, perekonomian dan perindustrian, sastra dan kesusastraan yang ada di Indonesia sebelum kedatangan Islam. Yang pertama ya kita bahas bahwa Indonesia itu terletak ya di antara 5 derajat bintang utara ya sampai 11 derajat bintang selatan ya, dan 90 derajat bujur timur sampai 151 bujur. Jadi Indonesia itu luas. Ya lanjut, nah ini keyakinan di Indonesia sebelum kedatangan Islam. Ada 3 ya keyakinan sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu animisme, yang kedua dinamisme, yang ketiga yaitu agama Hindu juga ya. Nah Hindu itu Amerika juga berarti 4 ya, animisme, dinamisme dan Hindu. Animisme itu ada yang tahu animisme? Animisme itu ialah kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda ya, seperti pohon yang besar, yang puluhan tahun umurnya, terus batu-batu besar ya, terus sungai gunung yang nonton kolosal, mungkin daerah-daerah pedalaman, mungkin kolor biasanya nebak pohon nanti ada muncul ada yang pingsan lah apa itu yang dahulu sebelum kedatangan Islam di Nusantara. Orang-orang percaya dengan benda-benda yang mendiami rahasia lah yang ada di pohon dulu dan juga agama lebih dahulu ada di Indonesia. Dan peninggalannya itu artinya candi-candi ya, kata pasti yang menunjukkan bahwa agama Hindu dan Buddha telah eksis sebelum adanya agama Islam. Nah, jadi kalau kamu kan dari lahir udah Islam kan? Alhamdulillah. Belum ada Islam ya. Itu ya agama tadi. Lalu keadaan politik dan pemerintahan sebelum kedatangan Islam, itu ada bukti-bukti tentang pemerintahan, terutama kalau zaman dahulu itu tentu masih berbentuk kerajaan rakyat. Nah, ada prasasti tentang masa kerajaan Majapahit, kerajaan Kutai, tata negara di mana nah daerah mana? Mereka misalnya di Pulau Jawa ya, daerah negara, sepak bola, daerah Kalimantan. Ada juga pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya di mana Sriwijaya? Orang Sumatera di Sriwijaya, orang Sumatera apa Sriwijaya? Palembang. Dan bukti-bukti yang tertulis lainnya ya. Lalu perekonomian di zaman itu seperti apa? Perekonomian karena zaman dahulu itu belum ada pabrik ya, belum ada pabrik, belum ada yang jualan bakso ikan. Jadi perekonomiannya lebih condong ke agraria ya, atau perkebunan. Banyak ditemukan daerah Asia Tenggara ya, ada keterampilan banyak ditemukan yaitu prasasti di wilayah Bali ya, disebut dengan undagi ya. Undagi itu alat yang dibuat di Indonesia untuk pekerjaan atau berladang. Banyak kategorinya yang bisa kalian baca lagi nanti ya, itu atau di LAS. Lalu juga ditemukan kelompok-kelompok orang yang ahli, ada Pak Demas, Pak Besi ya, Pak Lembaga ya, bukan emas yang emas itu ya, emas lalu perhiasan di kalung atau mahkota. Lembaga biasanya itu alat-alat obat dan besi. Besinya ya, lalu ada sastra kesusastraan ya. Lalu bukti-bukti adanya Mahabharata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa adanya cerita Parahyangan ya. Lalu juga banyak bukti-bukti tulisan lainnya ya, seperti di kulit binatang, daun-daunan atau batu-batu ya. Kalau kalian sering main
ke museum-museum ya, itu bahkan akan ditemukan benda-benda yang ada di zaman dulu ya. Itu materi pertama kita pada pertemuan kali ini ya, untuk mengetahui bagaimana sejarah masuknya Islam di Indonesia ya. Untuk materi ini selanjutnya ya, tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, beberapa teori. Nanti saya akan membuat kelompok ya, kelompok kalian yang mencari sendiri materi, nanti per kelompok maju untuk mempresentasikan apa yang akan sesuai kelompoknya masing-masing. Tapi tidak hari ini ya, tidak hari ini karena keterbatasan waktu ya, mungkin nanti dibagi kelompok saja ya. Saya tunggu mungkin nanti sore kalian kabari kelompoknya, nama-namanya, terdiri. Ini total kelas ada berapa? 32, 1, 2, 3, 4. Ada teori, macam-macam teori ya. Dan strategi dakwah nanti minimal satu kelompok ya bisa 7 orang kalau lebih. Kalian atur sendiri ya. Tapi dalam waktu seminggu semua materi sudah terkumpul dalam bentuk PowerPoint. Jadi tidak bergiliran, tapi untuk pergantian tiap minggu ada 3 atau 4 kelompok yang bisa mempresentasikan ya. So, kalau waktunya cukup ya, tidak 1 atau 2. Nanti yang lain memperhatikan, dan kalau sudah nanti saya tambahin materi. Jadi belajarnya sekalian lebih fleksibel. Bisa cari sumbernya dari LKS, buku paket, atau media online yang sekarang handphone ada di genggaman kalian semua kan. Cari-cari dan dibuat sekreatif mungkin ya, sekreatif mungkin. Yang penuh warna ya, saya yakin kan PowerPoint dan apa Canva kalian sudah memahami. Oke, ada pertanyaan?